Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Judul renungan hari ini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sampai saat ini kita membahas ucapan bahagia tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, memahami bahwa kita membutuhkan keselamatan. Kedua, kita berduka cita atas dosa kita dan juga dosa orang lain. Ketiga, tunduk pada otoritas Allah seperti yang dilakukan oleh Kristus. Keempat, lapar dan membutuhkan lebih banyak dari Tuhan. Ayat 7 adalah ucapan berbahagia pertama yang berhubungan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah konsep yang sangat penting untuk kita pahami. Sebelum kita mendapat menjangkau orang lain, pertama-tama kita harus mengizinkan Tuhan untuk menempatkan kita di atas dasar yang kokoh. Kita tidak bisa memberi dari apa yang tidak kita miliki. Ketika kita mencoba melakukan hal-hal dengan kekuatan kita sendiri, kita membuat diri kita gagal. Kita mungkin berhasil sesaat, atau bahkan kadang-kadang, tetapi kesuksesan yang konsisten membutuhkan hati dan pikiran yang diabdikan dan dikendalikan oleh Tuhan. Setelah kita menguasai 4 langkah pertama kehidupan Kristen dan menjadikannya suatu kebiasaan hidup kita perlu mengalihkan perhatian kita keluar dan juga ke dalam. Kita seharusnya jangan berhenti menjalin hubungan kita dengan Tuhan. 4 anak tangga pertama masih perlu kita daki, namun tentu itu lebih mudah untuk kita lakukan. Karena kita mampu melakukan hal itu, Tuhan memberikan tantangan yang lebih besar berikutnya kepada kita, yaitu belas kasihan. Belas kasihan tidak ditempatkan di awal daftar karena bukan sesuatu yang alamiah. Naluri kita cenderung mengarahkan kita untuk membalas dendam atau setidaknya ganti rugi. Belas kasihan menantang kita untuk bersandar pada kekuatan Tuhan, memahami siapa kita melalui Dia, dan bergantung pada Tuhan untuk semua kebutuhan kita. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ketiga hal tersebut, kita akan gagal menjalani kehidupan yang penuh belas kasihan secara konsisten. Yesus akan selalu menjadi contoh terbaik dari belas kasihan. Contoh belas kasihan Kristus yang selalu mendorong kita untuk berbuat lebih baik ditemukan dalam Lukas 23 ayat 32-34. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Para prajurit membawa Yesus untuk dieksekusi seperti seorang penjahat. Setelah kebrutalan yang mereka lakukan terhadapnya, Yesus memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka. Dengan nafas terakhirnya, Dia mengucapkan pengampunan, belas kasihan kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Itulah belas kasihan yang terbaik. Itulah teladan yang harus kita ikuti. Mengampuni orang-orang yang menyiksa kita, meskipun faktanya mereka tidak meminta pengampunan atau bertindak memberikan pemberian yang memiliki nilai untuk belas kasihan itu. Itu adalah langkah pertama yang Tuhan panggil untuk kita lakukan dalam hubungannya dengan orang lain. Hal ini tidak mudah dan membutuhkan latihan seumur hidup, tetapi hal itu akan mengubah dunia ketika kita semua berjalan dalam belas kasihan. Efesus 4 ayat 31-32 mengatakan kepada kita, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kita telah memperoleh belas kasihan. Fakta inilah yang menjadi motivasi kita untuk memberikannya kepada orang lain. Kita tidak pantas mendapatkannya, kita tidak memintanya, namun belas kasihan itu diberikan kepada kita. Karena Tuhan telah memberi kita belas kasihan, kita perlu menjalani hidup kita sebagai pribadi yang mengasihi. Ketika kita melihat kepada Tuhan di dalam diri kita dan mengandalkan Roh Kudus untuk kekuatan dan penghiburan, kita dapat mengampuni mereka yang bersalah. Kita dapat melepaskan amarah dan kepahitan kita. Kita dapat memberikan belas kasihan sama seperti kita menikmati hidup yang diberikan oleh belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.